Kaput Scale digunakan sebagai alat screening untuk penilaian gangguan perkembangan khususnya bahasa dan kognitif atau visual motor. Jenis Kaput Scale. Kaput Scale terdiri dari dua jenis pemeriksaan, yaitu Cognitive Adaptive Test atau CAT and Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale atau CLAMS. Untuk membedakan gangguan bahasa atau gangguan komunikasi sebagai bagian dari gangguan kognitif global, maka set pengujian visual motor ditambahkan pada set pengujian skala bahasa yang sudah ada, sehingga disebut sebagai Cognitive Adaptive Test atau Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale atau CAT-LAMS. Petunjuk umum pelaksanaan Kaput Scale. 1. Persiapan alat. Alat terdiri dari cincin merah dengan tali, kartu bergambar yang dilaminasi, kubus, cangkir, gelas atau mangkok, pickboard, lonceng, kain, krayon, tongkat 8 inci, formboard dengan berbagai bentuk. 2. Teknik pelaksanaan. A. Tentukan perkiraan usia perkembangan anak saat itu. Dapat dilakukan menggunakan KPSP dan Denver 2. B. Menentukan usia basal dan ceiling. Penentuan usia basal dilakukan dengan cara pemeriksaan gugus tugas mulai dari usia perkiraan ke arah tingkatan usia lebih muda sampai ditemukan 2 tingkatan usia yang anak mampu melakukan semua gugus tugas. Penentuan usia ceiling dilakukan dengan cara pemeriksaan semua gugus tugas yang berada di atas tingkatan usia basal sampai anak tidak mampu melakukan semua gugus tugas di satu tingkatan. C. Pemeriksaan gugus tugas mulai dari usia basal hingga tercapai usia ceiling. D. Seluruh respon terhadap penilaian dicatat dalam lembar penilaian. Dikatakan lulus bila anak mampu atau dilaporkan oleh orang tua mampu melakukan gugus tugas dengan benar. Dikatakan gagal bila anak tidak mampu atau dilaporkan orang tua tidak mampu melakukan gugus tugas dengan benar. Beberapa definisi dan istilah dalam Kaput Scale. Yang pertama, usia ekuivalen atau age equivalent adalah usia seorang anak berfungsi sesuai dengan perkembangan yang diuji. Usia ekuivalen ditentukan dengan menambahkan usia basal dengan total bobot nilai desimal yang diperoleh dari tiap uji tugas di atas usia basal yang mampu dilakukan oleh anak. Yang kedua, usia basal atau basal age adalah usia tertinggi di antara tingkatan usia seorang anak dapat menyelesaikan semua gugus tugas dengan benar. Yang ketiga, usia chailing atau chailing age adalah usia termuda di antara tingkat usia anak tidak mampu melakukan semua gugus tugas. Dengan kata lain, gugus tugas tertinggi apabila seorang anak dapat menyelesaikannya dengan. Yang keempat, usia kronologis atau chronological age adalah usia anak sebenarnya pada saat dilakukan uji. Yang kelima, developmental quotient atau DQ adalah skor yang menggambarkan proporsi perkembangan yang normal anak pada usia tersebut. Secara aritmetika, DQ dihitung dengan membagi usia ekuivalen anak dengan usia kronologis anak dan dinyatakan dalam persentase perkembangan yang diharapkan untuk usia kronologis. Yang keenam, expressive language quotient adalah usia ekuivalen pada expressive language milestone dibagi dengan usia kronologis dikalikan 100. Yang ketujuh, receptive language quotient adalah usia ekuivalen pada receptive language milestone dibagi dengan usia kronologis dikalikan 100. Yang kedelapan, language quotient adalah total atau gabungan usia ekuivalen bahasa dibagi dengan usia kronologis dikalikan 100. LQ merupakan sinonim dari CLAMS-DQ. 9. Problem solving equivalent adalah total visual equivalent dibagi dengan usia kronologis dikalikan 100 yang merupakan sinonim dari CHAT-DQ. Full Scale Developmental Quotient merupakan nilai rata-rata CHAT-DQ dan CLAMS-DQ yang merupakan kemampuan keseluruhan anak.
pagi adik. Sini saya Dr. Zerul Putri. Ini boleh tahu Bapak siapa? Aldo, dokter. Sini Bapak datang dari keluarga apa? Iya dok, saya datang mau pemeriksaan anak saya dok. Soalnya saya lihat anak saya itu tumbuh kembangnya itu saya merasa sedikit terhambat dokter. Prosedur pengisian Kaput Skill. Informed consent. Dokter menjelaskan kepada orang tua pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan orang tua untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya mengisi identitas anak pada belangko penilaian Ketan Claims. Tanyakan umur anak atau umur kronologis. Bila umur anak lebih dari 15 hari, dibulatkan ke umur yang lebih tua. Bila umur kurang dari 15 hari, dibulatkan ke umur yang lebih muda. Kemudian, lihat pada belangko Ketan Claims gugus tugas yang sesuai dengan umur anak. Bila ada tanda bintang 1, gugus tugas tersebut harus dilakukan oleh anak. Bila ada tanda bintang 2, gugus tugas harus diberi contoh terlebih dahulu oleh pemeriksa, kemudian ditirukan oleh anak. Jadi kalau misalnya adik kita di rumah, apakah dia bisa mengikuti perintah kayak contohnya mungkin ketika dia dipanggil untuk makan atau mengambil sesuatu gitu, apakah adik ini bisa mengikuti perintah ya? Atau arahkan atau tidak? Bisa dokter. Bisa ya? Iya dokter. Jadi di sini dokter punya 2 kertas, nanti adik Kelo minta tolong buat ikut dokter lipat ya, boleh? Nah, cara lipatnya kayak begini. Ya, lipat. Ya. Lihat, sekarang lipat begini lagi. Begini, ya. Ya. Oke. Oke. Oke, sekarang oke, terima kasih. Sekarang coba dokter sini punya ada namanya kubus. Coba ada Kelo susun kubus ini kayak begini ya. Susun tinggi begini. Coba oke. Coba disusun. Oke. Sekarang ada Kelo punya tugas buat gambar kayak gini. Coba di sini. Selanjutnya coba oke. Sama ya. Terakhir coba ada Kelo kasih masuk sesuai ini. Coba kasih masuk. Cukup. Coba kasih masuk. Ya. Oke, jadi dokter mau minta tolong lagi untuk supaya Kelo sebutkan apa yang dokter bilang, boleh? Coba bilang saya makan nasi. Saya makan nasi.
Berikan tanda centang atau checklist pada kotak sebelah kiri jika anak mampu melakukan gugus tugas yang diminta, dan berikan checklist atau centang pada kotak bagian kanan jika anak tidak mampu melakukan gugus tugas yang diminta. Dokter boleh minta tolong lagi? Boleh? Kalau yang antara Adik Celo ini siapa? Siapa? Apa? Oke. Mungkin Pak, kalau saya bertanya, kalau misalnya di rumah, apakah Celo ini bisa mengerti proses satu, mungkin kayak mengambil seperti mengambil sendok, atau mungkin dia saat bermain bola, apakah dia tahu ketika dia proses satu ini seperti apa? Paham dokter? Paham ya? Iya. Jadi Adik Celo di sini dokter minta tolong kalau saya dokter sebut nama gambarnya, coba Adik Celo tunjuk yang mana, boleh? Ya. Kalau misalnya gajah yang mana? Kalau burung? Kalau singa? Kalau misalnya gambar berikutnya? Kalau kucing yang mana? Kalau jerapah? Kalau yang kura-kura yang mana? Oke. Celo, coba Celo sebutkan 34, 58. Kita doa Adik Celo buat menggambar. Boleh? Adik Celo bagaimana? Bisa satu. Oke. Dokter minta tolong. Bukan. Dokter minta tolong Adik Celo buat lihat dokter dulu. Nih. Coba Adik Celo bikin. Iya. Ya, Adik Celo, sini dokter mau minta tolong Adik Celo buat gambar sesuai yang dokter buat. Boleh? Adik Celo pakai warna ini. Sabar. Lihat dokter dulu ya. Begini, cara gambarnya begini. Coba Adik Celo bikin di sini. Ya. Oke, sekarang dokter punya mainan buat Celo. Coba Celo kasih masuk sesuai di gambarnya. Jangan masuk. Ya. Adik Celo, sini itu beda atas. Coba Adik Celo lipat sesuai yang dokter lipat. Bisa? Yang begini. Oke. Coba susun ini kayak dokter bikin ya. Ini kayak begini. Coba kita bikin. Berikan tanda centang atau checklist pada kotak sebelah kiri jika anak mampu melakukan gugus tugas yang diminta, dan berikan checklist atau centang pada kotak bagian kanan jika anak tidak mampu melakukan gugus tugas yang diminta. Buat sebutkan kata yang dokter bilang. Boleh? Coba saya makan nasi. Selanjutnya dokter coba Adik Celo ikut dokter. Saya bermain bola.
Saya pergi ke sekolah. Saya bermain bersama teman-teman. Coba Celo sebutkan 117. 215. 318. Iya, coba sini saya ingin bertanya, kalau misalnya adik Celo ini di rumah, apakah dia bisa mengikuti dua macam kata perintah keterangan tempat, mungkin kayak diberitahu untuk pergi bermain di lapangan, atau mungkin pergi ke kamar mandi. Apakah adik Celo bisa mengikuti perintah atau tidak di rumah? Bisa. Bisa ya. Ya. Oh, sorry. Ya, jadi di sini dokter punya rumus. Coba adik Celo susun kayak dokter susun. Kayak gini. Coba. Adik Celo, di sini dokter punya kertas sama pulpen. Coba adik Celo lihat sini dulu. Nih, coba adik Celo gambar, ikuti dokter punya gambar. Oke Celo, kalau ini warnanya apa Celo? Warna apa? Coba bicara yang kuat. Kasih. Ya, jadi sini dokter punya kertas sama pulpen. Coba Celo gambar orang yang Celo tahu gambar seperti apa. Ya, sudah cukup. Makasih. Berikan tanda centang atau checklist pada kotak sebelah kiri jika anak mampu melakukan gugus tugas yang diminta, dan berikan checklist atau centang pada kotak bagian kanan jika anak tidak mampu melakukan gugus tugas yang diminta. E. Jumlahkan nilai gugus tugas yang mampu dilakukan anak di antara usia basal dan siling. F. Hitung usia ekuivalen. G. Hitung deki. H. Interpretasikan nilai deki. Normal jika nilai deki lebih besar dari 85. Suspek bila nilai deki 75 sampai 85. Retardasi mental bila deki kurang dari 75, dan gangguan komunikasi jika aspek bahasa terlambat tetapi aspek visual motor dalam batas normal. Pemeriksaannya sudah selesai Bapak ya. Dari hasil pemeriksaannya anak Bapak ini masih di kategori normal. Mungkin Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jika kalian suka, like, subscribe, dan jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.